yang menyampaikan, yang sudah saya kirim software apa namanya programnya. Oh ini dulu ya, Anissa ada Anissa. Anissa Aramita ada. Hadir, Pak. Nah, sudah mencoba belum Mbak ininya apa program yang saya kirimkan? Permisi Pak. Iya monggo Pak. Ada anak yang masih belum di ACC Pak untuk masuk ke Jimit-nya. Iya nanti ini. Oke Pak. Ya gimana ini? Ada yang ini mewakili untuk menyampaikan? Maksud saya karena sudah dikirimkan programnya, harapannya adalah dicoba. Ya, harapan coba. Nah, datanya sudah saya kirim. Nanti tugas Anda adalah mencoba. Barangkali ada kesalahan atau nanti pada saat ujian nanti ada permasalahan kan lebih repot lagi, gitu ya. Jadi daripada bermasalah di pas ujian, mendingan sekarang dicoba dulu, nanti supaya semuanya lancar, gitu ya. 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 Maksud nggak apa-apa, coba aja di coba. Nanti jadi gini, pada saat mencoba itu karena apa namanya? Karena office-nya variasi berbeda-beda, makanya mungkin ada kesalahan. Nah, oleh karenanya nanti pada saat ujian tahu kesalahannya di mana. Jadi kalau office berapa misalnya oh ini harus seperti ini. Nah, itu akan ketahuan apabila nanti disampaikan oleh teman-teman mahasiswa seperti itu. Siapa Mbak Celia yang pernah mencoba? Coba ditampilkan saja. Biar ya coba di ini aja ditampilkan saja di itunya. Nanti biar yang lain tahu. Jadi ini ya apa namanya karena R itu open source selalu update. Nah, itu nanti biasanya setiap berapa lama itu update terus gitu. Makanya mungkin software apa program yang sebelumnya tidak berlaku lagi gitu ya. Karena ada fungsi yang terbaru seperti itu. Ya. Coba aja Mbak Vira. Sebentar Pak. Iya.
Sudah masuk belum nih, Pak? Oke, sudah. Ini sudah kelihatan. Nah, di sini ada komentar. Komentarnya adalah tidak bisa menemukan fungsi multinom. Nah, sekarang coba ini ke atas ya, ke atas coba. Nah ke itu paling atas. Nah, itu sepertinya belum ada library untuk memunculkan multinom ya. Library untuk memunculkan multinom. Nah, sehingga perlu ini dulu, perlu apa namanya? Sebentar saya cek dulu ya library-nya. Online nggak Mbak Vira? Itu online kan ya? Coba diinstal ya. Sebentar. NNet ya, NNet. Library NNet. Di atasnya berarti coba nah itu install. Sudah sukses ya. Jadi Sudah sukses, Pak. library dalam kurung NNet. Nah, dah run dulu. Nah, sekarang langsung coba. Nah, gitu ya. Jadi sekarang udah jalan ya. Coba Oke, Pak. Terima kasih. ya. Langsung dicek lagi ke bawahnya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, sekarang di ini dulu di apa? Bisa diperbesar nggak hasilnya, Mbak Vira? Nah, itunya. Nah, sekarang bagaimana cara menginterpretasikan ya? Cara menginterpretasikan yang pertama adalah lihat datanya, lihat datanya dulu. Tadi datanya apa? Data di modelnya berat badan,
itu dipengaruhi berat badan bayi itu dipengaruhi oleh usia ibu, tambah berat badan ibu, tambah pendidikan gitu ya. Nah, berat badan itu dikategorikan sebagai berat badan rendah, sedang, tinggi ya. Oke. Gitu. Tapi ini saya asumsikan rendah, sedang, tinggi di sana saya asumsikan multinom dulu ya, bukan ordinal ya. Bukan ordinal ya. Diasumsikan saja. Ya, 1 rendah, sedang, 2 sedang, 3 tinggi seperti itu. Ini padahal kan ordinal, tapi saya anggap ini multinom dulu. Oke. Nah, berarti karena respon variabelnya adalah kategori dan hanya ada 3, maka ada 2 model. Ada 2 model, ya. Nah, sekarang yang menjadi referensi di sini kan yang muncul 2 dan 3 ya. Koefisien, intercept, usia ibu, berat badan ibu, pendidikan dan seterusnya. Di sini ada kolom paling kiri 2, 3 gitu ya. Iya. Ya, berarti yang tidak ada berapa? 1. 1. Nah, berarti yang 1 itu menjadi referensi. Jadi nanti perbandingan setiap model itu ke 1. Misal di sini koefisiennya untuk yang model 2 itu berarti log ya. Sebentar ini dulu. Yang saya share kemarin slide-nya sudah di download kan ya? Sudah di download yang saya share kemarin? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang tinggal lihat di ini. Bentar, saya ini dulu. Cross check ini dulu. Di pertemuan 7 ini ya, pertemuan 7 ininya. Sudah ada? Pertemuan 7 namanya. Nama ininya, filenya. Sudah ada ya. Nah, itu coba dilihat di slide selain Mbak Fira ini yang lainnya. Coba lihat di slide 10 dari 16 slide yang ada. GJXI sama dengan gitu ya. GJXI sama dengan BJ0 tambah sigma dan seterusnya. Ya. Oke. Sekarang kembali lagi ke GJXI, berarti nanti yang nomor 2 itu adalah log V untuk daerah 2, untuk kategori 2 per kategori 1 sama dengan negatif 2,385 ya, tambah 0,00387 X1, X1-nya adalah usia ibu, tambah 0,02403 X2 yaitu berat badan ibu,
dikurangi 0,01232873 X3 itu pendidikan. Yaitu untuk model yang satunya. Model 2-nya adalah log V 2 ya. Log V 2 dibagi V1, V1-nya berarti bentar. Untuk yang baris yang paling kolom paling kiri yang 2 itu adalah log untuk kategori 2 per kategori 1. Untuk yang paling ini kiri 3 itu adalah log 3 per V1 gitu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak atau bingung? Bingung, Pak. Bingung. Sudah dibaca belum slide-nya? Karena kalau ini sih agak susah juga kalau di ini kan. Tapi bisa ngeran bisa ya, yang lainnya ya. Untuk ngeran bisa nggak yang lainnya? Takutnya nanti pas diran salah. Nanti interpretasinya saya bantu. Di ini kan aja dikirimkan saja Mbak Vira itunya, outputnya. Iya, Pak. Di grup. Nanti saya jelaskan. Di grup sudah dikirimkan, Mbak? Belum, Pak, sebentar. Ya. Sintaksnya apa Hasilnya outputnya? aja. Nanti sintaksnya nanti dikirim ke teman-teman. Pokoknya jangan sampai salah ya, karena kalau salah berarti nanti nilainya tidak akan ini. Ya. Oke, terima kasih. Saya tampilkan ya. Saya tampilkan
Kelihatan ini? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ya. Nanti saya akan tampilkan yang ini juga outputnya. Tadi outputnya di mana ya? Sebentar. Nah, ini dengan kelihatan ini? Terlihat, Pak. Lihat ya, ada dua Windows ya, dua ini ya, dua layar. Nah, di sini ada logit VGX sama dengan log VGX per V0X sama dengan beta J0 tambah sigma K mulai 1 sama dengan P beta JK XK, di mana J sama dengan 1, 2 sama dengan J minus 1. Nah, di sini kita mempunyai tiga kategori ya. Ini bayangkan rendah, sedang, tinggi ini bukan ordinal dulu ya, karena kita sedang membahas multinomial, bukan ordinal ya. Ini mungkin satunya ini aja lah, satunya misalkan apa, dia satunya kelas A lah, duanya kelas B, tiganya kelas C, itu aja dulu lah ya, supaya tidak terlihat ordinalnya. Ya, kelas A 1, kelas B 2, kelas C 3. Nah, di sini logit VJX sama dengan log VJX per V0X. Nah, biasanya itu yang dijadikan sebagai kategori rujukan itu adalah kategori yang paling dasar. Nah, berarti di sini kategori 1. Nah, karena kategori 1 menjadi yang dasar ini, maka kita mulainya dari yang J ini 2 ya, berarti ya. Ini kan V0 nih, ya V0. Jadi 1 itu nanti dijadikan sebagai rujukan. Nah, biasanya dalam kategori itu dimulainya dari, misalkan ada tiga kategori, berarti nanti menurun ya, jadi kategori 0, 1, 2. Kalau kategorinya ada 4, berarti 0, 1, 2, 3. Kalau kategorinya ada 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti sampai dengan kategori kelima itu dikodingkan dengan 4. Nah, berarti di sini karena ada 3 kategori, berarti 0, 1, 2. Kategori 0 itu dijadikan sebagai referensi. Artinya apa? Nah, ini implikasinya nanti ketika menginterpretasikan, Anda harus membandingkannya dengan kategori referensi, kategori dasar. Ya. Sampai sini dulu kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang bayangkan kategori satunya adalah A, kategori 2-nya adalah B, kategori 3-nya adalah C gitu ya. Berarti kita menjadikan kategori A sebagai kategori referensi. Nah, di sini beta J0. Berarti yang dimaksud beta J0 di sini adalah yang ini ya. Nih, sebentar. Berarti yang ini. Nah, beta J0-nya ini. Beta J0, berarti beta 1, 0. Ya. Karena kan dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, berarti di sini modelnya kalau dituliskan, ya kalau tuliskan modelnya di sini.
Nah, berarti negatif 2,385,045 ditambah, ini kan kategorinya ada 3 ya, kemudian variabel bebasnya ada usia ibu, ya, ada usia ibu, ini usia ibu, ada berat badan ibu, ada pendidikan. Nah, berarti usia ibu sebagai variabel X1, ya, X1, X2, X3. Berarti ini bisa dituliskan menjadi logit V1X sama dengan negatif 2,385, saya ambil 3 digit saja ya, tambah 0,003X1 tambah 0,024X2 tambah kurangi 0,012X3. Oke, sampai sini dulu kira-kira bisa dipahami? Oke, dilanjut ya, dilanjut. Nah, kira-kira untuk yang negatif 5, negatif 2, persamaannya apa persamaannya? Logit apa ya berarti ini? Logit P2X bukan Pak? Betul, dilanjut. Logit V2X sama dengan? Minus 5,085. Ini dulu, log apa? Log Log P2X per P1X P0. Ini kan P0. P2X per P0X Sama dengan negatif 5,085 minus 0,015X1 plus 0,0398 plus 0,1561. ya, 3. X3 gitu ya. Nah, berarti ini masing-masing dibandingkan terhadap kategori referensi. Kategori referensi adalah kategori A tadi ya, kategori A. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ingin menentukan nilai odds ratio untuk mencari atau untuk menekan apakah peluang sukses ya untuk kategori tertentu dibagi dengan kategori referensi ya bisa lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil dari 1. Seperti itu ya. Oke, dilanjut di sini. Hasilnya sampai mana ini Mbak Ira tadi? Ada logitnya enggak? Belum sampai odds ratio, Pak. Oke. Untuk mencari odds rasionya kira-kira bagaimana? Coba ya dicari ya odds rasionya ya. Tapi sampai sini udah bisa dipahami ya? Cara menuliskan modelnya ini? Sudah, Pak. Udah, oke. Sekarang cari odds ratio karena itu adalah fokus utama pada model-model kategori. Ya, coba dicari odds ratio-nya.
Tinggal dieksponenkan ya cara mencarinya. Eksponen ini berapa? Atas, saya mau ini ya, izin ya. Ini kosong kabeh. Karena kosong, saya mau percetakan. Oh ya, ya. Gimana, sudah dapat eksponennya? Ini dulu ya, saya close dulu ya. Nanti tolong Mbak Vira disampaikan lagi. Tinggal nambahkan eksponen dari yang koefisien ini, eksponen summary hasil koefisien. Nah, udah kelihatan ini, sudah kelihatan. Oke. Nah, udah kelihatan ya. Coba di ini lagi di sini ada nilai Z, kemudian ada odds ratio. Ini summary ORLM ya. Regresi. Oke. Sekarang dilihat dari nilai Z-nya dulu. Nilai Z untuk usia ibu artinya apakah ada pengaruh ya? Apakah ada pengaruh usia ibu terhadap berat badan bayi, terhadap rasio terhadap logit rasio berat badan bayi. Di sini 0,07. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu ada pengaruh atau tidaknya? Ya. Nah, karena di sini menggunakan Z, maka kita patokannya adalah menggunakan nilai Z 1,645. Kalau alfanya 5% ya. Kalau alfanya 5%, maka bandingkan dengan Z alfa per 2 ya. Kalau alfanya 5% berarti Z alfa per 2 Z 0,025, berarti dibandingkan dengan 1,96. Dibandingkan dengan 1,96. Nah, di sini apakah ada pengaruh usia ibu terhadap berat badan bayi? Artinya kita tinggal melihat nilai-nilai Z untuk kolom usia ibu. Baik di model pertama maupun di model kedua itu tidak ada pengaruh. Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan usia ibu terhadap berat badan bayi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ada pengaruh yang signifikan ya berat badan ibu? Nah, tinggal dibandingkan saja. Kalau nilai Z tabelnya 1,645, berarti nanti baik
itu model 2 maupun model 3 gitu ya, berarti itu ada pengaruh yang signifikan. Jadi kesimpulannya ada pengaruh yang signifikan berat badan ibu terhadap berat badan bayi yang dilahirkan. Lalu untuk pendidikan berarti tidak ada, ya tidak ada. Oke. Nah sekarang kita lihat untuk odds ratio. Odds ratio rumusnya adalah eksponen koefisien RLM. Jadi mentransformasi ke eksponensial dari koefisien ini ya, koefisien ini. Hasilnya 1 untuk yang usia ibu dulu 1,0038 sekian, kemudian model 2-nya 0,98 sekian. Kemudian berat badan ibunya 1,024, kemudian 1,04. Kemudian yang pendidikannya 0,98, 1,16. Nah, sekarang coba saya ini dulu ya. Ini dulu intercept. Nah ini dulu. Nah ini aja dulu Mbak Vira, di close aja dulu. Nanti saya kirimkan, saya share dari sini. Iya, Pak. Nah, ini kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Ini sebentar lagi ya, sebentar lagi aja ininya. Nah, sekarang kita lihat nilai OR-nya. Nilai OR dari ini ya. Ini yang kolom 2 ini ya, yang kolom 2 ini kita awali dari sini. Nah, logit VJX per V0X. VJX per V0X. Kalau yang 2 berarti untuk yang kelas B dibagi kelas A ya. Peluang kategori kelas B dibagi peluang kategori kelas A untuk X tertentu, misalkan untuk usia ibu, yaitu sama dengan 1,0038851. Artinya peluang untuk kategori B dan kategori A ya itu tidak jauh berbeda atau dapat dikatakan sama 1, sekian. Ya, jadi untuk kategori B terhadap kategori A, kategori B itu kategori 2 ya, terhadap kategori 1 ya, pengaruh ibu itu tidak terlalu besar. Tapi tetap ini masih besar, ini masih lebih baik untuk kelas B-nya ya, atau kategori B-nya ya dibanding kategori A, karena di sini nilainya 1, sekian. Nah, tetapi di sini untuk kategori C yaitu kategori 3 dibanding terhadap kategori A ini nilainya 0,9841 ya. Artinya untuk usia ibu ya ternyata karena mungkin datanya yang kurang bagus ya. Ini datanya kurang bagus. Ini kan datanya data
faktual, data yang kenyataan, mungkin ada salah input lah ya. Mestinya ini lebih besar dibanding yang kategori 2 ini ya, atau kategori B ini ya. Jadi rasio kategori C terhadap kategori A itu sama dengan 0,984. Artinya kategori C itu kurang dari kategori A ya. Nah, seperti ini ya. Jadi peluang bayi untuk peluang bayi yang berat badannya lebih besar ya. Sebentar, aku hapusin. Nah, yang di sini ya 0,984. Jadi pi 2 dibagi pi 0 sama dengan 0,9841. 0,9841 berarti lebih besar penyebut dibanding pembilang. Kayak gitu ya. Kemudian untuk yang berat badan ibu, apakah ada pengaruh berat badan ibu terhadap berat badan bayinya? Nah, ternyata di sini linear ya, linear atau proporsional. Artinya semakin besar berat badan ibu, ternyata semakin besar juga berat badan bayinya, baik untuk kategori B terhadap kategori A maupun kategori C terhadap kategori A. Nah, untuk yang usia ada beberapa, misalkan untuk usia yang sekian sampai sekian ya, itu ternyata berat usia ibu mempengaruhi berat badan bayi. Tetapi untuk usia yang lebih tua, untuk usia ibu yang lebih tua ternyata berat badan bayinya malah menurun. Ini ditandai dengan nilai odds ratio-nya yang kurang dari 1. Oke. Sekarang untuk pendidikan. Ini pendidikannya misalkan SD, SMP, SMA ya. SD, SMP, SMA. Nah, rasio SMP terhadap SD ini ternyata 0,98. Jadi tidak terlalu berpengaruh ya pendidikan. Bahkan di sini malah kebalikannya ya, karena kan ini kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Rasio antara SMP terhadap SD kurang dari 1. Tapi rasio pendidikan SMP terhadap SMA itu kelihatan di sini berat badan bayinya akan berpengaruh terhadap berat badan bayi. Jadi ini usia pendidikan ibu ya. Sebentar ya. Ya, gimana? Jadi ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Atau masih bingung? Pokoknya gini lah, pokoknya. Ini kategorinya ada 3. Dari yang di bawah itu harus ada kategori referensi. Ya, kategori referensi itu adalah kategori yang paling rendah. Nanti semua kategori dibandingkan dengan kategori yang paling rendah itu di variabel Y-nya. Kemudian variabel X-nya kalau itu merupakan kategori juga variabel X-nya, misalkan tadi usia pendidikan lah ya. Misalkan berat badan aja. Misalkan berat badannya dikategorikan ya sedang, rendah, tinggi misalkan ya. Nah, berarti nanti
kalau seperti ini, nah kalau seperti ini kan, oh ini nih, yang ini nih. Kalau seperti ini berarti ini 1, sekian, ini 1, sekian, artinya lebih dari 1. Kalau ini lebih dari 1, berarti semakin tinggi berat badan ibu atau semakin berat badan ibu tinggi, nanti akan mempengaruhi rasio berat badan bayinya. Ya, seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami enggak ini? Agak sulit memang untuk model-model multinomial itu ya. Karena di sini ada beberapa submodelnya. Silakan, ada pertanyaan nggak sampai sini? Dari saya belum ada. Oke, saya mohon nanti apa yang saya sampaikan, terutama yang di slide, dipelajari ya, nanti tipe soalnya itu adalah tipe soal kombinasi, mungkin sama dengan ADK. Jadi ada mungkin betul salah atau pilihan ganda, kemudian terakhir adalah running program. Datanya sudah diberikan, kemudian Anda nanti running program, kemudian sedikit interpretasi terkait dengan odds ratio. Ya. Kalau yang teorinya nanti ada di pilihan ganda atau benar salah. Itu ya. Kapan ujiannya ini? Anda sudah dapat jadwalnya kan ya? Ujiannya kapan? Ada yang tahu? Hari Kamis, Pak. Kamis tanggal berapa? 25, Pak. 25 ya. Berarti minggu depan ya. Masih ada waktu. Kayak gitu dulu ya untuk hari ini. Sepertinya sudah sepi juga di kampusnya ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Jangan lupa